doang ya kan. Kalau ini sekarang datang, kita mau klarifikasi. Aku nggak pernah nyium-nyium kan, nggak pernah kan, nggak ada kan. Waktu itu enggak. Just bercanda aja. Ada Bang Nazarudin Lubis, ini pengacara kuasa hukumnya Saipul Jamil. Tepuk tangan dulu dong. Bang, gimana Bang Ipul kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Sehat. tadi pagi sarapan bubur. Oh, udah Tapi sarapan? Terus pagi dia bilang kemarin udah order mau bubur. Oh ya udahlah, Ya, kita request senang gitu. kalau dia udah sehat kembali ya. Sehat kembali. Nah kita mau tanya nih Bang Nasar, ini dari kasus-kasus yang terbaru kan, yang pelapor yang terbaru adalah inisialnya MD begitu ya. Ini udah ada komentar statement dari pengacaranya MD. Kita mau tanya komentar dari pengacara Bang Ipul. Kita lihat dulu berikut ini. Hah? Belum? Oh nggak jadi. Kita akan lihat klarifikasi berita artikel aja. Oke. Dan ini rumpifikasi artikel kita lihat Bang. Dikepung 3 korban, Saipul Jamil fokus hadapi laporan DS. Begitu. Banjir kali dikepung. Dikepung banjir. Ini ada tiga laporan, jadi kayaknya beruntun gitu. Ini tanggapan dari pihak pengacara seperti apa sih? Ya, 3 itu yang pertama yang di DS, AW dan MD. Sebenarnya begini, kalau kita lihat dari runtutan locus tempus delicti-nya, MD itu terjadi 2014 ya. AW 2014. AW 2014. MD 6 bulan yang lewat katanya. Katanya seperti itu ya. Terus DS. DS aja yang terjadinya pada hari itu juga ya, kita harus buktikan runtutan-runtutan dan uraian-uraian persesuaian antara satu saksi dan saksi ini, harus ada persesuaian. Satu. Kedua, alat bukti ditambah ke ahli atau orang yang dikatakan saksi yang melihat langsung Kejadian itu butuh tidak proses. ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh, yang melihat Dan langsung itu tidak butuh ada. proses pembuktian ya. Itu yang pertama. Apalagi yang 2 tahun atau 2014 atau yang 6 bulan. Oke. Ini meskipun yang 2 tahun ataupun yang 6 bulan kan memang agak susah dari sisi bukti maupun juga mencari saksi yang melihat kejadian begitu. Tapi kan ini mempengaruhi terhadap opini masyarakat terhadap Bang Ipul gitu. Bagaimana tanggapan dari pengacara? Kalau hukum bicara siapa yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Apabila dia tidak bisa membuktikan, kita akan tutup balik dengan pasal 242 ayat 1 ancaman 7 tahun penjara. Membuat laporan palsu. Kalau tidak bisa membuktikan. Sekarang kita nggak berbicara opini. Opini apapun sah-sah saja, tapi faktanya tidak benar. Nah ini nunggu apa? Apakah kemudian sudah mencoba melaporkan balik pelapor-pelapor yang dianggap masih kurang buktinya, atau masih menunggu lagi sesuatu? Ya, setelah kita sudah ada kepastian atau kekuatan hukum yang tetap terhadap klien kami, ya kita belum bisa mengambil langkah hukum. Maksudnya ketetapan hukum yang tetap dari kasus yang mana? Jadi begini, untuk kasus DS dulu masih proses kan. Ya, kita tetap menjunjung tinggi presumption of innocence. Ya. Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atau sudah ada penyatakan bahwa seseorang dilakukan pidana dan dijatuhkan pidana, tidak dapat dikatakan dia bersalah. Jadi status Saipul Jamil saat ini belum dapat dikatakan sebagai seorang yang bersalah. Apalagi laporan yang kedua, laporan yang baru ini MD dengan AW. Ya sah-sah saja dia melapor, setiap orang mempunyai hak. Enggak, maksudnya kapan? Kan tadi ada ancaman kalau tidak ada bukti kita akan laporkan balik. Ini nunggu apa untuk menunggu putusan dulu. Menunggu putusan dulu. Putusan pengadilan. Ada kasus yang pertama. Untuk yang pertama. Oke, lanjut. Artikel berikutnya kita lihat. Keluarga, ada skenario besar di balik kasus Saipul Jamil. Ini tanggapan keluarga seperti ini. Apa tanggapan dari pihak pengacara? Ada apa? Ada skenario besar di balik kasus. Besar. Apakah memang seperti itu menurut pandangan dari pihak? Kalau kita melihat skenario itu tidak ada ya. Saya melihat karena apa? Kita berdasarkan fakta-fakta, keterangan, alat bukti, ya kita tetap mengacu kepada itu. Kita tetap berprinsip kepada azas praduga tak bersalah, dan kita siap membuktikan, dan kami tim bertambah lagi mempunyai 6 alat bukti yang kita bisa pertanggungjawabkan di muka persidangan, dan kita uji nanti di persidangan. 6 itu apa kan? Ada saksi, ada keterangan ahli, ada keterangan apalagi, bentuknya apa maksudnya? Apakah? Rumpi mau tahu aja ya. Nanti dulu. Buktinya benda atau keterangan orang? Oh, sidang dulu. Tapi baru ada 6, udah tambah lagi ya, nggak cuma 5 ya? Tambah 6, tambah 2 jadi 6. Jadi sekarang kasusnya ini sampai mana? Apakah sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau gimana? Sampai mana? Masih sampai di Polsek Pulau Gadung aja, di sekitar-sekitar situ. Masih di Polsek aja gitu. Oke, jadi belum ada perkembangan lagi. Belum, rencana akan bergeser nanti. Bergeser ke
ke kejaksaan nanti. Ke kejaksaan. Ya. Apakah nggak was-was kalau ini kasus sudah bergeser ke kejaksaan berarti kan dianggap sebagai alat buktinya sudah lengkap semua? Tidak juga. Sebelum ada saya kembalikan tadi, sebelum kita di persidangan dan kita siap nanti akan membuktikan, kita akan patahkan semua pendapat-pendapat hukumnya itu. Kita dengan mempunyai alat bukti yang sah. Oke. Baik, kita lihat lagi artikel yang selanjutnya. Dijenguk tetangga, Saipul mengaku perbuatannya. Betulkah seperti ini? Tidak betul. Ini tetangganya siapa sih? Tetangganya nggak tahu. Tetangga yang mana? Makanya, Bang Ipul nggak cerita dia ketemu tetangganya? Enggak. Ada lagunya ya kan? Bisik-bisik tetangga. Ada yang saya tahu, yang saya lihat waktu itu pada saat saya dampingin, yang datang ada ibu-ibu pengajian dari Ciputat apa dari mana sama dari lingkungan situ, dan itu merekanya alhamdulillah mendoakan, mensupport. Ini kok sampai ada berita dijenguk tetangga Saipul Jamil mengakui perbuatannya ini, udah baca belum artikel ini? Enggak pernah ada tetangga. Kita yang tiap hari tim 9 tim lawyer itu tiap hari kita tahu siapa yang datang, nggak ada kok. Nah, ini kan BAP-nya baru kemarin bikin ya kan? Ya. Sama nggak sih sama BAP yang pertama sebetulnya isinya? Kalau lebih dia merasa nyaman, merasa terbuka karena didampingi oleh pengacara. Waktu itu 3 pada saat BAP dia lebih nyaman karena apa? Didampingi oleh tim lawyer berdasarkan dari fakta. Isinya sama apa enggak? Lebih tegas, saya katakan lebih tegas. Saya tidak bisa mengungkapkan di sini karena itu pro justisia untuk kepentingan penyidikan tidak boleh disebar. Dan saya lihat kemarin ada nggak jelas tuh video-video beredar itu nggak tahu itu siapa, dan kita minta diusut tuntas ya sama kepolisian. Siapa yang menyebarkan itu harus bertanggung jawab, ada undang-undang IT. Itu tidak boleh dipertanggungjawabkan. Undang-undang IT pasal yang mana? Undang-undang IT menyebarkan berita yang belum ada kejelasan itu ada pasalnya. Jadi kami melihat karena apa? Yang disebarkan itu pemeriksaan BAP yang tidak didampingi oleh penasihat hukum. Boleh lihat sudah tersebar. Ada nggak tim lawyer kita? Tidak ada. Ya itu saya melihat. Kira-kira tujuannya apa video itu disebar? Ya memancing di air keruh lah, saya katakan seperti itu. Itu nggak jelas orang-orangnya. Mempengaruhi pembelaan? Tidak, nggak ngaruh. Karena yang dipengaruhi dan fakta itu fakta yang terungkap dan ditulis di dalam BAP ditandatangani oleh Saiful Jamil dan ditandatangani oleh tim penasihat hukum. Jadi video itu bukan fakta hukum. Kalau video itu buat hanya figuran aja. Tapi itu mempengaruhi opini kan kemudian? Kan saya katakan tadi, opini tidak dapat merubah putusan pengadilan. Ya, yang dapat merubah ada pembuktian adalah dakwaan jaksa terbukti atau tidak. Baik. Pandangan hakim terbukti atau tidak. Selebihnya udah biarkan seperti itu. Biarkan saja seperti itu. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Nasaruddin. Sekarang kita akan hadirkan lagi nih ada putri-putri, begitu ya putri-putri yang kemarin pusing ya. Pusing kepala Barbie. Oke, langsung saja inilah Putri Bahar. Halo. 3 kan sekarang. Dulu ada berapa Putri Bahar? Dulu ada 4. Ada 4. Sekarang berkurang 2 bertambah 1, ya kan? Kita akan bahas ada apa dengan Putri Bahar. Kenapa kok mereka sekarang bertiga, yang 2 lagi kemana? Betulkah terjadi keributan lagi di dalam dinasti keluarga Bahar? Tetap di Rumpi No Secret.